Halo anak-anak muda, selamat tahun baru. Ketemu lagi kita di acara Empowering Youth. Ini merupakan tayangan perdana kita di tahun ini, sehingga di dalam tahun ini, di awal tahun ini kita mau ngambil tema pembahasan sharing kita tentang persiapan. Nah, karena persiapan ini merupakan hal yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam segala hal kita perlu persiapan. Nah, persiapan ini akan menentukan sejauh mana kita bisa melangkah ataupun sekuat apa kita bisa berjalan ketika ada tantangan yang menghalangi kita. Semuanya itu tergantung kepada persiapan kita. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kehidupan Yesus saat sebelum dia lahir pun sudah banyak persiapan yang dilakukan. Sudah ada kabar-kabar ataupun nubuatan tentang kelahiran Yesus jauh sebelum dia lahir. Nah, kalau kita lihat dari pihak Tuhan sendiri pun, dari pihak Allah sendiri pun mempersiapkan untuk kelahiran Yesus. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, kita lihat bahwasanya ini merupakan persiapan dari Tuhan untuk kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Yesus lahir itu benihnya bukan dari benih manusia. Benihnya itu dari benih Roh Kudus, benih ilahi. Maka untuk menaruhkan benih itu kepada Maria, Tuhan perlu persiapan. Malaikat harus jumpai Maria dulu, berbicara kepada dia untuk meyakinkannya. Terus Yusuf juga ditemui malaikat di dalam mimpi. Itu merupakan persiapan dari Tuhan untuk kelahiran Yesus. Nah, kita lihat di dalam kehidupan kita pun Tuhan melakukan persiapan bagi setiap kita yang lahir ke dunia ini, teman-teman. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 1 ayat kelima dikatakan bahwasanya sebelum kita itu dibentuk di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Dan bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini, Tuhan sudah menguduskan kita dan menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu merupakan persiapan dari pihaknya Tuhan bagi setiap orang yang lahir ke dunia ini. Nah, kita lihat di dalam kehidupan Yesus kembali, bahwasanya Tuhan pun mempersiapkan Yesus, mempersiapkan kelahirannya. Itu persiapan dari Tuhan. Dan di pihak orang tuanya Yesus pun, Maria dan Yusuf, mereka perlu persiapan. Di dalam kehidupan kita pun, kita yang sudah ditetapkan Tuhan, kita yang sudah ditentukan Tuhan menjadi nabi atau menjadi pemimpin di dunia ini, kita pun sudah dipersiapkan Tuhan. Dan kita sendiri pun perlu persiapan untuk menggapai apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, tujuan kita Tuhan telah siapkan. Secara benih kita juga telah disiapkan. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, kita pun perlu persiapan sendiri. Kita perlu susun rencana kita. Nah, itu sebabnya di awal tahun ini kita mau mengajak semua teman-teman muda, kita mulai menyusun rancangan kita, visi misi kita ke depan di dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya di dalam pelayanan yang kita lakukan setiap minggu di gereja, tetapi juga di dalam sekolah kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis, usaha yang kita kerjakan. Kita perlu persiapan. Apa yang mau kita capai di dalam tahun ini, dalam semua aspek itu. Contoh misalnya kita yang sedang berusaha, di dalam tahun ini, dalam usaha kita apa yang mau kita capai. Mungkin kita mau capai target yang lebih lagi dibanding tahun yang lalu. Mungkin dalam sekolah kita mau capai nilai yang lebih tinggi lagi daripada yang sebelumnya. Dan mungkin di dalam pelayanan kita mau lebih maksimal lagi atau mau melakukan lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Nah, jadi itu di dalam persiapan kita mulai susun semuanya. Nah, kita lihat di Yesus ketika persiapannya yang begitu bagus, ketika Yesus itu sendiri setelah lahir ke dunia ini, dia tahu dia persiapkan untuk apa. Dia bisa fokus menjalani persiapan ataupun panggilan yang diberikan kepada dia. Kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan yang sengsara dan yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, bayangkan ketika Yesus ini sudah mulai pelayanannya dan dia tetap fokus di dalam pelayanannya. Secara daging dia mungkin punya batasan, secara jasmani, secara tubuh mungkin dia punya rasa lelah. Tapi dikatakan bahwasanya dibawa semua orang-orang yang sakit. Teman-teman bayangkan ketika kita masuk ke rumah sakit, semuanya terbaring di rumah sakit, seakan-akan harapan tidak ada. Orang-orang seperti itulah yang dibawa kepada Yesus setiap hari di dalam hidupnya. Tapi Yesus bisa tetap fokus mengerjakan itu, menyembuhkan mereka, melayani mereka. Kenapa bisa dia fokus seperti itu? Karena persiapan yang sudah dibuat jauh-jauh hari. Dan dia tahu pun dia dipersiapkan untuk apa. Nah, itu sebabnya saudara,
Yesus enggak lagi terbatas akan letih secara badan ataupun rasa bosan. Nah, kita lihat ya, Yesus itu kan juga 100% Tuhan, tapi saat dia di dunia ini dia itu 100% manusia. Berarti Yesus juga punya rasa capek. Contohnya saat dia ada di perahu, badai lagi mengamuk, murid-murid Tuhan Yesus sudah panik semua, mereka buangi barang, timbain air. Yesus masih tidur di sana. Bukan karena Yesus nggak peduli, oh aku Tuhan nggak akan mati. Enggak, bukan karena itu. Tapi betul-betul karena dia capek saat itu. Karena dia sedang letih, terlalu banyak melakukan pelayanan. Tapi kenapa dia bisa seperti itu, fokus di dalam panggilannya? Karena dia tahu, dia dipersiapkan untuk itu. Karena persiapan yang dibuat sebelumnya itu persiapan yang besar, teman-teman. Nah, itu sebabnya juga kita perlu satu persiapan yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita berjalan, di tengah jalan itu kita nggak gampang menyerah. Karena kita sudah melakukan persiapan. Nah, saya nggak bilang persiapan itu ataupun rencana itu semuanya akan berhasil seperti yang kita susun, seperti yang kita buat di sebelumnya. Nah, tapi kalau kita sudah merencanakan, andai-andai saja itu nggak sesuai rencana, pasti saat melakukan perencanaan itu kita sudah mulai hitung-hitung. Kalau misalnya ini gagal, apa yang akan dilakukan? Ada plan A dan plan B. Kalau plan A nggak jalan, berarti plan B nggak akan jalan. Nah, itu perlunya persiapan. Jadi kita nggak semua dadakan di dalam kehidupan ini. Dan selanjutnya kita lihat dari pribadi Yesus itu, bahkan di dalam kematiannya pun dia persiapkan. Dia tahu kapan hidupnya akan berakhir. Dia tahu apa yang akan terjadi saat akhir hidupnya itu datang. Dia tahu bagaimana dia matinya. Dia pun nggak menyerah di situ, teman-teman. Nah, kita semuanya ini adalah orang-orang yang memang suatu saat akan mati, tapi sekarang kita semua takut mati. Kita semuanya masih menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berobat gitu sakit pakai obat supaya nggak mati. Nah, tapi Yesus ini dia nggak menyerah, dia nggak takut menghadapi kematiannya. Kenapa? Karena itu sudah dipersiapkan juga. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 32 dikatakan seperti ini. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, teman-teman, Yesus tahu kematiannya itu bukan kematian yang normal. Ini satu penyiksaan yang berat bagi setiap orang. Tapi dia nggak takut, dia tetap datang ke Yerusalem karena dia dipersiapkan untuk itu. Nah, teman-teman, saat kita melakukan persiapan, apapun yang terjadi di depan, kita nggak akan takut karena kita sudah bersiap. Kita sudah hitung untung ruginya, keberhasilan atau kegagalannya. Makanya teman-teman, saya nggak tahu usia berapa kita saat ini sedang mendengarkan sharing ini atau apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Tapi saya mau mengajak kita semua mulai membuat satu persiapan. Hitung-hitung langkah-langkah kita ke depan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita ini nggak banyak waktu-waktu yang terlewat dengan sia-sia begitu saja di dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa menjalaninya dengan maksimal, kita bisa melewatinya dengan baik karena kita sudah melakukan persiapan. Sejauh mana kita melangkah, seberhasil apa langkah kita ke depan, itu semua tergantung persiapan kita saat ini. Itu makanya teman-teman, mumpung ini awal tahun, mari kita susun visi misi kita yang bagus. Mari kita susun goal setting kita, tujuan kita, apa yang mau kita gapai dalam tahun ini. Sehingga saat nanti akhir 2021 kita bisa melihat begitu banyak hal-hal yang besar yang kita dapat bersama dengan Tuhan. Begitu banyak kemenangan-kemenangan yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam persiapan kita pun selalu libatkan Roh Kudus di dalamnya. Selalu libatkan Yesus di dalamnya. Sehingga kita tidak hanya melakukan persiapan dengan pengetahuan kita, dengan kepintaran kita. Tapi dengan hikmat daripada Tuhan, kita melakukan persiapannya. Sekali lagi teman-teman, ketika mau persiapan, ketika kita menyusun rencana ke depan, buatlah yang terukur. Buatlah yang seturut dengan panggilan kita di dalamnya. Saat kita menjalaninya, kita pun bisa menikmati persiapan-persiapan yang sudah kita buat. Nah, ini saja teman-teman yang saya mau bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.